Apa seluruh jemaat yang beribadah secara online. Selamat hari Minggu Advent bagi kita. Semoga kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana kabar kita di Minggu Advent yang ketiga ini Bapak Ibu? Sudah ada tanda-tanda mau merayakan Natal? Ibu-ibu, bagaimana tanda-tanda Natal sudah terlihat di rumah? Sudah? Kalau saya lihat dari senyumnya ibu-ibu kayaknya sudah gitu ya. Kayaknya hampers atau semua kue-kue juga sudah tersedia ya. Itu membuat kita semakin bersuka cita dan bersyukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah sampai di Minggu Advent yang ketiga di tahun baru gerejawi. Dan pada minggu ini kita juga secara khusus dituntun dalam tema yang berkaitan sekali dengan sebuah doa. Doa yang diungkapkan dalam nyanyian, dalam tema jiwaku memuliakan Tuhan. Firman Tuhan ini akan kita baca dari Injil Lukas, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-55. Dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul Nyanyian Pujian Maria. Kalau tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Amadeus Depok, featuring Brisby ya, semoga saya tidak salah menyebut, Brisby dan Pak Ben, begitu ya. Karena ternyata saya baru tahu Pak Ben juga adalah pemain yang ditransfer untuk mendemani Amadeus dengan judul lagu Nella Fantasia. Bapak Ibu, mungkin tidak ada tadi yang sempat melihat terjemahan lagu itu. Karena Nella Fantasia itu dalam bahasa Indonesianya diartikan aku membayangkan. Dari kata fantasi. Ini sebuah ungkapan yang sama dengan yang dinyanyikan oleh Maria dalam pasal 1 yang mau kita baca. Jadi kalau Amadeus Depok memilih lagu ini sepertinya memang lagu ini sudah dipersiapkan untuk mengantar kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali, terima kasih buat Amadeus Depok dan Brisby serta Amang Haris yang mengajak kita untuk membayangkan dunia yang adil. Dunia yang dimana Tuhan tidak membiarkan orang yang cemas, takut, orang yang lemah sendirian di dunia. Inilah ungkapan dalam Nella Fantasia yang diungkapkan dalam sebuah doa. Nella Fantasia io vedo un mondo giusto. Ini juga yang akan kita dengar dalam nyanyian Maria. Izinkan kami membacakannya bagi kita Bapak Ibu sekalian. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 hingga ayat yang ke-55 dikatakan di sana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di minggu Advent yang ketiga ini ada tema besar yang mau ditekankan ketika kita menyalakan lilin ini. Tema itu menjadi kunci bagi semua orang percaya untuk melihat nyanyian Maria terbukti, terjadi, nyata di dalam hidupnya. Dan bukan hanya Maria yang mengalami itu, tapi juga Hana. Siapa Hana? Yang dikisahkan dalam bacaan epistel kita. Seorang perempuan yang juga punya pergumulan berat pada zamannya. Seorang perempuan yang juga mengalami kepahitan besar dalam hatinya pada zamannya. Sehingga dia tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, sambil berdoa seperti orang yang mabuk di bait Tuhan. Coba bayangkan kalau ada seorang perempuan yang bergumul, macai borato, begitu berat dia mengungkapkan isi doanya kepada Tuhan. Sampai dia nggak sadar ketika dia berdoa, air matanya menangis, air matanya keluar, dan mulutnya berkomat kamit seperti orang mabuk. Makanya waktu itu Imam Eli melihat Hana, "Hei, ngapain kau mabuk-mabuk? Dan kau berdoa di bait Tuhan?" Ternyata Hana bilang, "Bapak, aku tidak mabuk, aku berdoa mengungkapkan isi hatiku kepada Tuhan." Bapak Ibu sekalian, nyanyian yang sama juga dalam ungkapan doa ini disampaikan oleh Maria. Dalam nyanyian pujian ini. Dalam bahasa Latin juga disebut sebagai Magnificat ataupun pujian jiwa kepada Tuhan. Karena itu, adakah di antara kita di sini yang sedang bergumul, yang sedang mengalami hal yang berat? Pasti ada. Tapi firman Tuhan mau bilang, "Hai engkau yang sedang bergumul di dalam berbagai kesesakanmu, dengarkan kesaksian Maria ini." Maka Maria mau menghantarkan kita kepada satu pembuktian. Dia berkata, "Jiwaku memuji Tuhan." Apa mungkin orang yang tertekan, orang yang bergumul, bisa memuji Tuhan? Apa mungkin orang yang punya banyak persoalan bisa memuji Tuhan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi kita mau tahu kenapa kok Maria yang bergumul, dia punya beban, kok dia bisa memuji Tuhan? Nah, kita mau tahu latar belakangnya. Siapa yang tidak tahu Maria? Tidak ada orang Kristen yang tidak tahu Maria. Dia seorang perawan. Dalam bahasa Yunani kalau kita baca di Injil Lukas ini disebut dia Parakletos. Kemudian dia disebutkan sebagai seorang perempuan yang bertunangan. Bapak Ibu, dalam tradisi orang Yahudi, perempuan itu bertunangan dari umur sekitar 15 tahun sampai 30, itu orang akan bertunangan. Dalam tradisi mereka kalau sudah bertunangan itu, maka ada masa 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, 1 tahun, itu masa sang laki-laki atau pengantin laki-laki itu mempersiapkan semua hal untuk rumah tangga mereka. Jadi karena mereka sudah bertunangan, maka nggak boleh bertemu, nggak boleh berjumpa. Apalagi mereka nongkrong bareng-bareng. Nggak bisa. Ya udahlah, kita kan udah tunangan. Kita ketemuan aja loh di pengkolan, nggak ada cerita begitu. Nggak bisa mereka berjumpa. Karena itulah Maria tahu betul siapa dirinya. Karena dia dari keturunan ataupun dari keluarga imam. Dari keluarga partohonan hidupnya.
Karena itu, coba bayangkan seorang Maria yang berumur, katakanlah waktu itu 15 atau 17 atau 19, kita tidak persoalkan umurnya, yang masih sangat muda, dia sedang bertunangan, kemudian datang malaikat berkata kepadanya, "Hai Maria, engkau akan mengandung." Coba. Dan bayi yang akan kau kandung itu, dia adalah juru selamat dunia. Dan dia akan dinamai Yesus. Bagaimana perasaan Maria ketika dia dijumpai oleh malaikat, kemudian dikatakan, "Kau akan mengandung." Coba bayangkan Bapak Ibu, dia baru bertunangan dan itu merupakan sebuah aib bagi dia. Kalau tunangannya tahu dia mengandung, maka tentu dia akan diceraikan oleh Yusuf. Kami baru bertunangan, kok aku bisa mengandung? Dia bergumul dalam hatinya. Mau bilang sama orang tuanya malu, mau bilang sama tunangannya juga gak enak nanti putus, gak jadi. Maria bergumul. Tapi malaikat tidak pernah membiarkan semua orang yang mendapatkan kabar baik dari firman Tuhan bergumul sendirian. Tuhan kasih clue. Saudaramu, Elisabeth, dia juga mengandung roh di bulan yang ke-6. Karena itulah Maria tahu saudaranya, sepupunya itu Elisabeth juga mengandung. Siapa itu Elisabeth? Gak ada yang tidak kenal Elisabeth. Elisabeth itu adalah istri seorang Imam Zakaria yang bertugas di Bait Allah. Mereka sudah tua, sehingga secara umur, secara fisik gak mungkin lagi Elisabeth bisa mengandung. Coba bayangkan Bapak Ibu, luar biasa cara Tuhan. Sehingga di dalam hal yang tidak mungkin menurut dunia ini, Nela Fantasia. Kita bisa membayangkan semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Apa yang terjadi pada Elisabeth? Elisabeth mengandung. Seharusnya dia tidak lagi mengandung. Tapi Tuhan bilang, kau harus mengandung karena Elisabeth harus melahirkan seorang anak yang membuka jalan untuk sang juru selamat, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Elisabeth yang dipersiapkan Tuhan. Karena itu Tuhan mau Maria pergi ke tempat Elisabeth supaya berjumpa dan saling menguatkan. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat bacaan dari pasal 1 ini. Sehingga kita mengerti kenapa Maria bisa memuji Tuhan dengan jiwanya padahal dia sedang bergumul. Padahal dia sedang mengalami banyak ketakutan dalam hidupnya. Mari kita lihat Bapak Ibu pada ayat yang ke-41. Dikatakan pada ayat yang ke-41, setelah Maria datang ke rumah Elisabeth, di pasal 1 ini dikatakan di sana, lalu masuklah ke rumah Zakaria, Maria maksudnya, dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 42. Lalu berserulah Elisabeth dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Coba bayangkan, Bapak Ibu, Maria tadi ketakutan. Maria tadi itu cemas karena dia dikatakan oleh malaikat akan mengandung. Dia diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Bagaimana perasaannya? Tentu bercampur aduk. Takut, cemas, malu. Karena itulah Tuhan tidak membiarkan dia malu. Disuruh pergi ke rumah Elisabeth. Supaya dia mendapatkan konfirmasi, mendapatkan penguatan dari Elisabeth. Begitu nyampe di rumah Elisabeth, dia juga heran. Kenapa? Karena salamnya, seperti kita berkata shalom atau horas, itu membuat bayi Elisabeth melonjak kegirangan.
Sehingga bayi yang ada dalam kandungannya itu berguncang, membuat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Elisabeth bilang, siapakah aku? Sehingga ibu Tuhanku itu datang mengunjungi aku. Perhatikan Bapak Ibu. Berarti Elisabeth tahu Maria adalah ibu Tuhan. Ini bukan main-main. Ungkapan dari Elisabeth adalah, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Begitu Maria mendengar dia adalah ibu Tuhan, wah betapa hatinya yang tadi takut cemas berubah menjadi penuh dengan sukacita. Berarti benar yang dibilang oleh malaikat itu, aku akan melahirkan seorang juru selamat. Sehingga Elisabeth berkata, ibu Tuhanku. Maka inilah yang membuat kita mengerti Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan Maria itu tadinya di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, berubah menjadi penuh dengan sukacita. Inilah yang membuat Maria akhirnya mengungkapkan nyanyian pujiannya dalam ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-55 seperti yang tadi telah kita dengar. Maka firman Tuhan ini mau mengajak kita mengerti, mengajak kita mengimani bagaimana firman Tuhan ini menyapa kita. Ada dua hal Bapak Ibu yang mau kita renungkan. Yang pertama, yang mau kita renungkan dalam konteks Minggu Advent yang ketiga ini adalah, siapakah sumber sukacita itu? Siapa? Hanya Tuhan yang menjadi sumber sukacita manusia dan dunia. Tetapi Tuhan sering sekali memakai orang lain untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan bagi manusia. Tuhan sering memperlihatkan kemuliaannya dari orang lain supaya membuat kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itulah Tuhan mau memakai Elisabeth untuk membuktikan apa yang dialami oleh Elisabeth dan apa yang didengar oleh Elisabeth dari malaikat adalah hal yang sama yang dialami oleh Maria. Karena itu pesan yang pertama, Tuhan yang memberikan sukacita karena Dia El Shaddai. Tuhan yang akan mengganti kecemasanmu karena Dia El Shaddai. Tuhan yang akan mengubah ketakutanmu karena Dia El Shaddai. Karena itu firman Tuhan ini mau memberikan pesan bagi semua orang yang cemas. Bagi semua orang yang sedang ketakutan. Bagi semua orang yang sedang di dalam berbagai kelemahan dan kondisi yang tidak baik. Tuhan sanggup mengubah semua itu menjadi sukacita lewat orang lain. Maka Bapak Ibu, pesan yang pertama ini mau mengajak kita di Minggu Advent ini, pulang dari gereja ini, sampai di rumah, kalau engkau mengingat saudara-saudaramu, keluargamu, temanmu yang di dalam kelemahan, yang di dalam pergumulan, yang di dalam berbagai kondisi-kondisi yang tidak baik, katakanlah kepadanya, ada Tuhan yang maha besar, mampu mengatasi persoalan. Tuhan mau kita menjadi Elisabeth, supaya lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, lewat penghiburan kita, ada orang-orang di luar sana yang dikuatkan, yang diteguhkan. Itulah Nela Fantasia. Saya membayangkan, saya mengharapkan dalam doa saya, Tuhan yang adil itu juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang lemah yang ada di luar sana. Maka Bapak Ibu,
Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini, berilah dirimu dipakai Tuhan sebagai Elizabeth. Hiburkanlah orang lain dengan perkataanmu. Kuatkanlah orang lain dengan doa-doamu. Supaya mereka berkata, aku memuji Tuhan dengan jiwaku. Itu pesan yang pertama yang akan membuat kita mengerti apa firman Tuhan yang kita terima pada minggu Advent yang ketiga. Firman Tuhan yang kedua yang mau kita dengarkan dan kita aminkan dalam hidup ini adalah Tuhan mau memanggil kita supaya melangkah. Tuhan mau memanggil kita supaya melangkah seperti Maria. Jangan hanya berdiam di rumahmu. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan. Jangan hanya berdiam dengan segala beban-bebanmu yang berat. Kalau engkau mengalami persoalan. Tapi melangkahlah seperti Maria. Dia pergi ke tempat dia percaya ada saudaranya yang akan menguatkan imannya. Dia pergi ke rumah sanak saudaranya yang dia percaya itu akan menjadi orang yang akan menghibur dan menguatkan dia. Jadi Tuhan mau kita melangkah. Kalau engkau punya pergumulan, punya persoalan, punya beban berat, jangan berdiam saja. Karena itu akan membuatmu semakin terpuruk. Tapi melangkahlah seperti Maria. Dia pergi kepada orang yang tepat. Datanglah kepada persekutuan. Datanglah kepada orang yang mau mendoakanmu, bukan mengata-ngataimu. Datanglah kepada orang yang mau menguatkanmu, bukan melemahkanmu. Datanglah kepada orang yang mau menghiburmu, bukan membuatmu semakin jatuh. Tuhan mau kita melangkah, tapi melangkahlah ke jalan yang benar. Melangkahlah kepada orang yang tepat. Yang di sana kau akan berkata, jiwaku memuji Tuhan. Maka Tuhan mau kita seperti Maria. Kalau di minggu Advent di tahun 2023 ini kita mau merayakan Natal. Tapi masih ada di antara kita yang punya pergumulan. Masih punya berbagai persoalan. Jangan takut. Jangan cemas. El Shaddai, Tuhan Maha Besar. Maka melangkahlah seperti Maria. Supaya kita mendengar lewat orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita semakin teguh, kita semakin dikuatkan. Sehingga mampu berkata, Tuhan, jiwaku memuji Engkau. Bapak Ibu, apakah Maria ketika dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Apakah persoalannya selesai? Hilang persoalannya? Tidak. Persoalan Maria tetap ada. Apa itu? Dia harus menghadapi orang tuanya. Dia harus menghadapi calon suaminya. Dia harus menghadapi masyarakat. Tapi di tengah-tengah persoalan yang akan dia hadapi, dia sudah teguh. Dia sudah punya kekuatan iman. Ini yang mau menyapa kita semua. Jadi sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, jangan biarkan engkau sendiri menanggung bebanmu itu. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan kita pikul sendiri beban itu. Tuhan bilang, pikullah kuk yang kupasang. Berarti kita harus memikul firman Tuhan. Itu maksudnya kuk. Kuk yang dari Tuhan itu adalah firman-Nya. Supaya firman Tuhan itu yang menguatkan kita menghadapi segala persoalan kita. Bapak Ibu, inilah pesan firman Tuhan bagi kita di minggu Advent yang ketiga ini. Dan pada kesempatan ini, kita juga akan melayankan sakramen baptisan kudus kepada 9 orang anak. Amanginang, kami tahu di antara kalian ada yang punya beban. Ada yang punya pergumulan. Bagaimana aku membawa anakku ini ke hadapan Tuhan, sementara aku sendiri sedang bergumul di dalam hidupku, di dalam keluargaku.
Firman Tuhan hari ini sudah menyapa Amang dan Ina. Jangan takut. Melangkahlah. Melangkahlah. Seperti Maria. Dia datang kepada Tuhan. Jangan berpikir, mampukah aku membawa anakku sendiri kepada Tuhan? Mampukah aku sendiri membawa anakku dibaptis kepada Tuhan? Semua orang punya pergumulan. Tapi firman Tuhan menyapa kita hari ini. Jangan berhenti pada pergumulan itu. Tapi melangkahlah supaya kita melihat El Shaddai. Tuhan sudah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia yang di dalam berbagai kelemahan, berbagai persoalan ditolong oleh Tuhan. Maka mari mempersiapkan hati untuk membawa anak-anak kita. Sekalipun di dalam situasi kondisi yang sulit berat. Tapi percayalah, Tuhan yang menyertai Immanuel. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan minggu depan, di hari Sabtu, kita sudah merayakan Natal Jemaat. Karena itu sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, Bapak Ibu, mari hadir di hari Sabtu 23 Desember. Jam berapa? Jam? Oh, masih ragu-ragu. Harus semua menjawab. Jam berapa? Jam 4 sore. Untuk apa? Untuk merayakan El Shaddai. Allah yang maha besar itu, Dia tidak membiarkan kita sendirian di dunia naholomon, ale tuat doibana. Dia datang menjumpai kita. Maka mari datang berjumpa dengan Tuhan. Di Natal Jemaat 23 Desember pukul 14 atau pukul 16 atau jam 4 sore. Supaya kita bersuka cita merayakan Natal. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini Engkau menyapa kami lewat kesaksian doa dari Maria. Kami bersyukur Engkau datang ke dunia menjadi sama dengan kami manusia. Bahkan Engkau membuktikan setiap manusia yang di dalam pergumulan, setiap manusia yang di dalam berbagai kesulitan, di dalam berbagai kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan datang untuk menguatkan. Dan Tuhan datang untuk menjawab setiap doa dan kerinduan yang dinanti-nantikan. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menguatkan kami seperti Elizabeth. Engkaulah yang menguatkan kami seperti Maria. Agar kami melangkah di dalam menjalani segala kehidupan kami yang penuh dengan tantangan maupun gelombang kehidupan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menguatkan kami. Dan kami percaya di minggu Advent ini kami tetap berpengharapan kepadamu dan berkata, kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Tuhan dengan jiwa dan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami juga mengingat setiap jemaat-Mu yang boleh bersyukur. Baik di dalam ulang tahun pernikahan mereka, maupun ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga jemaat-Mu. Keluarga Bapak Joni Hondo Sitompul dan Ibu Cahaya Samosir. Tuhanlah yang menyertai mereka di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sekalipun Tuhan, ada pergumulan yang mereka hadapi, di mana anak Tuhan Eunike Sitompul yang di dalam proses persiapan untuk operasi, kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Dan di hari operasi yang akan berlangsung, Tuhan yang memberkati para dokter,
dan semua tim medis yang akan mengambil bagian di dalamnya. Supaya kami senantiasa boleh bersuka cita memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Saudara Christopher Raja Hutapea. Kami berdoa untuk Bapak Johannes Panggabean, Bapak Triyono Pardamaian Manurung, Ibu Sardina Tiur Hutauruk, dan juga anak Pauline Tiffany Nahusus Simamora, anak Tuhan Cindy Figara Hutapea, anak Tuhan Freya Laura Miracle Sitompul, anak Tuhan Jonathan Christopher Siburian, dan Saudara Yosef Safri Munte. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka, sehingga hidup mereka penuh damai sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Jikalau saat ini kami pun akan melayankan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak-Mu ini, kami percaya Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,